Itu tengkorak, serem-serem loh. Dan astagfirullahaladzim. Dan di situ ketika saya buka, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Nah, sebelum saya mau cerita lagi pengalaman misteri saya ucapkan terima kasih banyak ya yang selalu support video saya, memberi masukan-masukan yang positif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, bagi yang belum, jangan lupa like dan subscribe video saya ya. Kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman saya itu soal diculik ruh. Aneh sih emang kalau belum yang tahu. Pengalaman pertama saya ini ketika saya masih baru-barunya saya bisa mengenal alam sana ya. Jadi saya lagi liburan sama teman-teman SMA saya ke Goa Kelelawar kalau nggak salah, Goa Kalong kalau nggak salah. Jadi kita liburan itu satu mobil, hampir ada 10 orangan lah lebih. Kita liburan ke sana. Nah, sampai di Goa itu saya itu datang, kita foto-foto, kita selfie lah di sana. Teman saya terus ada yang bawa SLR gitu ya, kamera, cepret, foto. Di sana saya juga belum bisa melihat yang jelas banget gitu loh. Nah, singkat cerita kita selesai foto-foto, akhirnya kita kembali ke mobil. Nah, pada saat di mobil itu teman saya mulai pusing, yang jepret-jepret foto namanya Bram atau Adam. Dia pusing, lemes, pundaknya berat. Nah, saya coba pijitin dia, ternyata yang saya pijitin dia itu yang di badan itu nggak terima. Selesai saya mijitin, saya lemes langsung. Dan jujur, tangan saya nggak bisa gerak, badan saya nggak bisa gerak, mulut pun saya nggak bisa ngomong. Tapi saya masih bisa melihat dengan tatapan kosong. Teman-teman saya ajak ngobrol pun nganggapnya aneh. Kenapa nih orang? Jadi ketika saya samar-samar penglihatan saya ditarik ke gua itu lagi. Nah, ternyata yang ada di gua itu nggak terima. Di foto-foto nggak izin sembarangan datang gitu ya. Nah, di situ saya ditarik sama yang besar tuh, ada 3 besar banget badannya, serem-serem. Dan saya diem aja, dan saya berbicara kalau saya ada salah, sikap perbuatan saya atau teman-teman saya minta maaf, saya wakilkan. Dan saat saya dikelilingi 3 itu, muncullah ular setengah manusia ya, yang kepalanya banyak ularnya gitu ya, anak-anak ular, serem banget. Tapi dia baik, bijaksana gitu ya. Mungkin kalian tidak tahu, saya maafkan, tapi dengan satu syarat: foto-foto yang ada di kamera itu hapus semua. Nah, kalau kamu nekat, kamu akan terima resikonya, katanya gitu ya. Gak lama tuh aneh, saya kayak ditarik jalan, saya kembali lagi ke diri saya. Tiba-tiba tangan saya bisa gerak, dan saya itu bisa sadar gitu loh. Aneh, ngerasa aneh gitu pengalaman pertama saya. Nah, ketika di situ saya bilang, Bram, coba lihat kamera. Ternyata pas lagi dilihat-lihat, ada sosok mata besar banget di gua itu, jelas banget, dan beberapa yang terkena jepretan kamera. Saya bilang, saya dibilangin, itu suruh hapus semua foto-foto itu, jangan disimpan, nanti kamu bahaya, aku gitu. Dan temanku yang ketakutan pun akhirnya nurut. Itu terjadi di Pelabuhan Ratu ya, saya wisata waktu itu. Itu pengalaman pertama saya. Dan pengalaman kedua saya ini ketika saya mancing di rawa-rawa.
Saat saya mancing di rawa-rawa, saya nggak emang kebelet kencing waktu itu. Saya kencing, saya udah izin-izin gitu ya, tapi izin saya telat karena saya udah benar kebelet, saya kencing duluan. Selesai saya mancing, saya itu sampai rumah gak bisa gerak badan saya tuh, saya bingung banget. Kejadiannya sama seperti yang di Pelabuhan Ratu ya, aneh. Nah, ketika saya setengah tidur, tiba-tiba saya kok ada di tempat lain gitu loh, sadarnya. Di situ kayak ada rumah sangat besar sekali, dan saya masuk gitu, saya masuk di situ kok. Yang saya takutin anehnya gini, di rumah besar itu saya mau masuk itu kok banyak cewek nggak pakai apa-apa ya, telanjang bugil, nyuruh saya masuk, ngusap-ngusap saya semua. Masuk di situ, di dalam itu cantik telanjang semua. Tapi di situ saya tidak ada nafsu atau apapun, saya hanya kaget, ada apa ini kok nyampainya ke tempat-tempat yang enggak gitu loh. Ketika saya dalam hati saya berdoa mohon perlindungan, saya usap mata saya ingat banget, saya usap. Ternyata cewek-cewek telanjang itu semua itu tengkorak, serem-serem loh. Dan astagfirullahaladzim. Dan di situ ketika saya usap lagi, kelihatan saya normal karena saya takut banget, tengkorak semua. Di situ ada sebuah orang gendut banget, pakai rantai atau kayak tasbih gitu ya, gede-gede gitu, kiri kanannya ada, ngobrol, kamu kenapa bisa sampai sini, apa yang kamu lakukan, katanya. Ya saya ceritakan, saya minta maaf, saya nggak tahu kesalahan saya, kalau saya salah yang nggak disengaja atau disengaja saya minta maaf. Tapi cewek-cewek itu tetap kayak belai-belai saya, bujuk-bujuk saya. Ya mungkin kalau saya terbujuk saya nggak akan bisa pulang gitu kalau udah sampai sana. Tapi saya berdoa minta perlindungan. Tiba-tiba ada cahaya putih itu bikin mereka seperti ini, dan saya langsung ditarik, hilang, ditarik kayak lesatan cahaya gitu. Sampailah saya di kamar. Nah, ketika saya di kamar itu saya nggak bisa lihat itu sosok apa, tapi pelan-pelan kayak kakek-kakek bersorban putih semua ya bilang, hati-hati kalau kamu di alam sana, jangan sampai terbujuk rayu, karena kalau terbujuk rayu kamu nggak bisa pulang, badanmu seperti itu lumpuh, dan bisa dibilang kamu bisa jadi orang gila. Nah, saya bersyukur banget, alhamdulillah. Dan yang saya kagetin itu tengkorak semua isinya, walaupun halusinasinya atau kasat mata ilusinya itu cewek-cewek telanjang biar saya terpikat gitu ya. Tapi saya alhamdulillah saya tidak nafsu, saya selamat, dan saya sadar. Itu luar biasa banget. Pengalaman saya keculik bukan raga saya itu nggak cuma di situ ya. Ada lagi yang menariknya tuh, ketika saya ikut latihan bersama teman-teman baru saya, itu latihan kanuragan, gerak tanpa kehendak kita. Saya ikut latihan, saya nggak sengaja, kok badan saya gerak sendiri, ternyata saya berkelahi di kerajaan jin. Untungnya saya itu ditolong teman saya. Jadi ketika saya gerak tuh kayak berantem aja, nggak habis-habis. Nah, saya lemes, nggak diajak ngomong nggak diem, pandangan saya diem, dikritik-kritikin juga saya nggak diem aja, nggak ada rasa dan nggak bisa gerak. Akhirnya di situ saya kayak ada sebuah rajanya ya, besar banget, kayak jin api atau apa gede gitu, dan bilang, kamu jangan macem-macem gini-gini, ngomong-ngomong, kamu itu udah menantang kami gitu, kami ini kerajaan terbesar. Saya minta maaf, saya nggak tahu saya sampaikan apa yang saya lakukan itu, kalau memang salah saya minta maaf. Nah, sebenarnya saya nggak dilepasin, akhirnya saya ditolong waktu itu sama teman saya yang mewakili, akhirnya saya selamat. Jadi
pengalaman saya itu ketika saya diculik itu, raga saya ya mungkin banyak orang gendeng, banyak orang gila, banyak orang yang suka ngelamun atau apapun. Karena saya sempat pahami banyak orang yang belajar ilmu itu kalau nggak kuat gila. Ya mungkin ketika mereka masuk ke alam sana, mereka nggak bisa balik, akhirnya ya seperti itu akhirnya. Nah, mungkin itu pengalaman saya pribadi. Dan banyak banget pengalaman yang saya alamin. Ya, teman-teman stay tune di video saya aja. Nah, pokoknya saya share. Kalau ada keinginan atau komentar atau masukan, silahkan komentar. Bagi yang belum, like dan subscribe video saya ya. Saya senang banget kalau menerima masukan, kritik dan saran untuk video saya ke depan lebih bagus lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Saksikan video-video selanjutnya, saya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.